Baik, yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta HF0. Pada delta HF0, di sini adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa. Jadi, yang disebut pembentukan 1 mol senyawa itu adalah di produk ada 1 mol suatu senyawa. Produk itu di sebelah kanan tanda panah. Ciri-cirinya adalah pertama, zat yang terbentuk hanya 1 mol. Di sini bagaimana kita tahu yang terbentuk 1 mol? Karena di sini tidak ada koefisiennya. Kalau tidak ada koefisiennya berarti yang terbentuk adalah 1 mol. Kalau misalnya ada tulisan 2 di depan NaCl ini berarti itu bukan keadaan standar. Selanjutnya, reaktan atau zat-zat yang ada di sebelah kiri tanda panah itu terdiri dari unsur-unsur pembentuk NaCl, yaitu Na dan klorin. Jadi reaktan itu terdiri dari unsur-unsur pembentuknya, baik itu unsur maupun molekul unsur. Nah, yang di bawah ini, apakah dia termasuk perubahan dalam keadaan standar? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini ada C2H4. Dia bukan unsur, melainkan suatu senyawa. Kemudian, klorin dituliskan dalam bentuk yang paling stabil, yaitu Cl2, bukan Cl. Kenapa begitu? Karena untuk gas klorin, dia lebih stabil. Selain Cl, apalagi yang lebih stabil dalam bentuk diatomiknya? Ada H2, ada F2, ada Br2, I2, dan oksigen atau O2. Kemudian, fase zat dituliskan pada setiap unsur atau molekul unsur. Di sini Na dalam fase solid atau padatan, Cl2 pada fase gas, kemudian NaCl pada fase solid. Nah, yang terakhir, yang berupa suatu opsional, yaitu nilai perubahan entalpinya dinyatakan dengan delta HF0. Seperti ini. Baik, untuk merangkum apa yang sudah kita bahas, ini dia rangkumannya. Yang pertama, zat yang terbentuk hanya 1 mol. Kemudian, reaktan terdiri dari unsur-unsur pembentuknya. Ketiga, klorin, oksigen, atau fluor itu dituliskan dalam bentuk yang paling stabil, yaitu dalam bentuk diatomiknya, yaitu Cl2, O2, ataupun F2. Nah, jadi bukan Cl sendirian. Keempat, fase zat dituliskan pada setiap unsur atau molekul unsur, baik itu solid, aqueous, liquid, maupun gas. Kelima, yang berupa suatu opsional, dituliskan nilai perubahan entalpinya yang dinyatakan dengan delta HF0. Yang kedua, yaitu perubahan entalpi penguraian standar, yaitu delta HD0, yaitu lambang dari dissociation atau penguraian tadi. Nah, kalau di pembentukan, tadi kita lihat reaksinya. Di sini ada yang terbentuk adalah 1 mol. Nah, kalau dalam perubahan entalpi penguraian standar, di mana perubahan entalpi yang terjadi pada peruraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau pembentukan tadi seperti ini, yang terbentuk adalah 1 mol. Nah, kalau dalam penguraian, ini adalah contohnya, yaitu NaCl di sini yang terurai haruslah 1 mol menjadi unsur-unsur pembentuknya. Jadi antara pembentukan dan penguraian itu adalah kebalikan. Untuk syarat-syaratnya sama seperti yang tadi, perbedaannya hanyalah pada saat kali ini yang terurai yang 1 mol, jumlahnya 1 mol. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Nah, delta HC0 ini adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Pembakaran merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen. Contohnya adalah di sini ada CH3OH
bereaksi dengan 3/2 oksigen membentuk CO2 plus 2H2O. Nah, kalau pembakaran dikatakan secara sempurna, artinya akan terbentuk CO2 dan H2O. Perhatikan di sini ada oksigen sebanyak 3/2. Nah, 3/2 ini karena agar reaksi antara di sebelah kiri dan sebelah kanan tanda panah itu setara. Ciri-cirinya yang pertama, zat yang dibakar itu hanya 1 mol. Jadi di sini ada 1 mol CH3OH yang dibakar. Nah, selanjutnya reaksinya haruslah setara. Kita cek apakah reaksi ini harus setara. Di sebelah kiri ada 1 atom C. Di sebelah kanan ada 1 atom C. Oke, untuk C udah setara. Kemudian kita cek jumlah H. Di sebelah kiri ada 3 tambah 1, berarti ada 4 atom H. Berarti H2O di sini ada 2. 2 kali 2 atom H berarti ada 4. Oke, sudah setara. Sekarang kita samakan jumlah O. Di sini ada 2. Di sini 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti di sebelah kanan ada 4 atom O. Di CH3OH ada 1 O. Berarti kita hanya butuh 3 lagi atom oksigen. Tapi kalau oksigen itu kan dalam keadaan stabilnya itu dalam bentuk 2 atom. Berarti O2. Maka untuk koefisiennya kita gunakan 3/2 O2. Seperti itu. Jadi dalam suatu reaksi pembakaran, seringkali jumlah oksigen yang bereaksi itu ditentukan paling akhir. Kemudian, ini nih, gocekan paling maut kalau dalam materi termokimia. Kalau reaksi pembakaran menghasilkan air, air yang dihasilkan adalah air yang berfase gas. Bukan liquid, bukan aqueous, tapi gas, yaitu adalah uap air. Kemudian, fase zat juga harus dituliskan, karena tadi bisa aja kita ditipu oleh, misal airnya ini terbentuk dalam bentuk aqueous atau liquid. Kemudian, secara opsional ada nilai perubahan entalpinya. Nah, kalau reaksi ini, dia reaksi pembentukan atau pembakaran. Karena dia bereaksi dengan oksigen, tapi dia juga membentuk 1 mol SO3. Yang mana yang benar? Jawabannya adalah kedua-duanya benar. Bisa disebut reaksi pembentukan karena dia membentuk 1 mol SO3. Bisa juga reaksi pembakaran karena dia bereaksi dengan 3/2 O2.